Modiar, pasca saling sikut dengan senior Partai Demokrat, dosa lama SBY di 2024-2009 terkuak. Kasihan dong. Kini netizen mulai ikut-ikutan menyerang balik geng Cikeas yang ahli bermain drama. Tak hanya menguak surat yang berisi ajakan melangsungkan KLB, dosa-dosa lama SBY di pemilu juga diungkap. Ternyata ada deal antara Anas Urbaningrum yang merupakan komisioner KPU dan SBY. Maka tak heran kalau kemudian ia menduduki posisi ketua umum meski akhirnya terjungkal. Pepo memang ahli strategi tapi dalam arti membodohi dan mengkhianati sesama. John Allen buka kecurangan pemilu 2004-2009, tagar dosa curang pemilu SBY, tulis akun @nonajenong5 sambil menautkan sebuah gambar. Ya, sebenarnya dalam gambar Johnny Allen, quote tersebut bukanlah pernyataannya. Terkuaknya kecurangan SBY yang membongkar dosa lamanya sejak 2004-2009 adalah buntut perseteruan dengan PDIP 2018 silam. Dilansir Detik, tudingan Ketum Partai Demokrat SBY bahwa aparat TNI Polri dan BIN tidak netral di pilkada ditanggapi PDIP. PDIP balas menuding SBY justru menggunakan alat-alat negara agar tidak netral pada Pilpres 2004-2009. Ketika Pilpres 2009, SBY membujuk komisioner KPU dengan iming-iming tertentu, sehingga banyak yang dijanjikan pengurus teras partainya seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Siapa yang di belakang tim Alfa, Bravo, dan Delta yang dibentuk SBY? Warga sipil kah? Mengapa Antasari KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT pemilu? Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? Siapa yang gunakan intelijen untuk Pilpres 2004-2009? Kata DPP PDIP Komarudin Watubun dalam keterangannya pada Minggu 24 Juni 2018. Komarudin mengatakan apabila pemerintahan Jokowi menggunakan alat negara, maka seterusnya calon-calon yang diusung parpol pro pemerintah bisa meraih kemenangan mutlak di pilkada sebelumnya. Dia meminta SBY tidak menyamakan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan dia. Kami taat pada aturan main dan kami percaya rakyatlah yang menjadi penentu dalam pilkada, bukan alat negara, demikian ungkapnya. Dia balas menyebut SBY tidak memikirkan bangsa dan negara lewat pilkada. Komarudin menuding SBY hanya mengutamakan kepentingan partai dan keluarganya. Dengan melihat makin tajamnya serangan Pak SBY ke Jokowi, saya yakin bahwa apa yang dipikirkan Pak SBY dalam pilkada bukanlah kepentingan bangsa dan negara, namun lebih kepentingan partai dan keluarganya. Lebih pada persoalan bagaimana AHY dan Ibas yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit. Lalu begitu jago yang diusung di pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara, demikian kata Komarudin. Daripada sibuk menyalahkan Pak Jokowi dan aparat negara, lebih baik Pak SBY buka-bukaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi di Pilpres 2004-2009, demikian sambungnya. Komarudin menganggap SBY terus-menerus mengeluh soal aparat tidak netral. Dia menyebut era politik melodramatik SBY itu sudah berakhir. Era politik melodramatik SBY tersebut sudah berakhir dan ketinggalan zaman. Sebab rakyat sudah tahu politik agar dikasihani model SBY tersebut, publik sudah tahu bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri dan atas dasar apa yang dilakukan selama menjadi presiden, kata Komarudin. Ternyata jauh sebelum ex-kader atau senior Partai Demokrat menelanjangi SBY, Ketua DPP PDIP telah lebih dulu membongkar boroknya. Sayang waktu itu pernyataan Komarudin tak terlalu diviralkan karena masyarakat masih menganggap PDIP adalah musuh bebuyutan SBY. Kini saat AHY membuat keributan dengan isu kudeta dan diramaikan dengan pernyataan SBY tentang Demokrat not for sale, satu persatu borok mereka mulai diungkap. Ternyata ini juga butut kezaliman SBY dan AHY. Anak bapak sama saja suka memecat yang berseberangan dan menampilkan drama playing victim. Tinggal Red Indonesia masihkah percaya dengan bualan dan drama mereka? Kalaupun survei AHY naik itu berkat isu kudeta, tetap saja tak menutup fakta bahwa ia tidak memiliki kekuasaan apapun. Posisinya di luar pemerintah dan modal partai gurem yang berisik tak akan mampu mengangkat namanya, apalagi bermimpi di 2024. Ya, semoga saja pemerintah kembali membuka dosa lama SBY seperti kata Komarudin. Kalau KPK masih juga tidak berdaya meski SBY bukan lagi presiden, kasus IT KPU bisa ditangani kepolisian dan kejaksaan. Kita harap keadilan bisa diperoleh
Saat sang mantan sudah tak berkuasa lagi, sudah cukup rakyat dibodohi tampang melasnya, tapi hasil korupsinya luar biasa. Sudah cukup kita dibodohi dan diprovokasi, sementara hasil yang didapat hanya bangunan dan proyek mangkrak di mana-mana. Demi Indonesia maju, dosa lamat Pak Mantan harus dipertanggungjawabkan. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Nih Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu